Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel. Tuan Guru Channel yang selalu meningkatkan untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kecerdasan holistik. Bukan hanya kecerdasan IQ, EQ, SQ, atau yang lainnya, tapi seluruhnya holistik, kecerdasan holistik. Nah, salah satu kecerdasan holistik yang luar biasa dilakukan oleh para pemuda di era kolonialisme Belanda di tahun 1928 adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sebuah pendekatan holistik dari pemuda-pemuda Indonesia yang sadar akan tanah airnya. Dan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. 28 Oktober 1928 adalah Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tentu saja kita paham Sumpah Pemuda yakni bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selain ada Sumpah Pemuda yang diikuti oleh Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan sebagainya, tapi ada juga Sumpah Pemuda keturunan Arab yang rela mengorbankan posisinya sebagai strata kedua dalam sosiologi dari penjajah menjadi strata pribumi, penduduk ketiga, atau strata ketiga sama dengan pribumi, sehingga keturunan Arab menjadi pribumi Indonesia sejak Sumpah Pemuda Arab Indonesia di tahun 1934, dan tokohnya adalah Abdul Rashid Baswedan, kakek dari Anies Baswedan. Saudara sekalian, bicara masalah Sumpah Pemuda, tentu saja kita akan bicara masalah patriotisme. Nah, bicara masalah patriotisme menurut Multatuli Dewesdeger atau yang dikenal dengan nama Dr. Setiabudi, tidak ada nasionalisme Indonesia kalau tidak ada Islam. Jadi nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Islam, hubul waton minal iman. Hal ini dikarenakan nasionalisme Indonesia tumbuh untuk menghadapi 3G. 3G adalah Glory, Gospel, and Goal. Gerakan imperialisme Eropa untuk menguasai dunia, yakni glory kemenangan, gospel gereja, dan goal kemewahan. 3G itulah yang dihadapi pemuda-pemuda Indonesia, bangsa Indonesia, kaum muslim Indonesia melalui pendekatan hubul waton minal iman untuk tidak dijajah oleh Belanda. Nah, saudara sekalian, terkait dengan hubul waton minal iman ini, kita tentu saja saat ini kita harus mengembangkannya, di mana kita melihat porak-porandanya tatanan kehidupan bangsa, tatanan kenegaraan Indonesia yang justru dicabik-cabik oleh Mahkamah Konstitusi yang bermain mata dengan kroninya, KKN istilahnya. Nah, untuk itu kita sangat mengapresiasi mereka-mereka yang terus mengembangkan patriotisme, persatuan bangsa, termasuk melalui lagu-lagunya, melalui lirik-lirik lagu yang diciptakannya. Kita tentu saja sangat mengenal komponis atau musisi atau seniman yang begitu getol mengupayakan patriotisme Indonesia terjadi di Indonesia dengan segala aspeknya yang sesuai dengan way of life bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Haji Rhoma Irama,
Bung Haji Rhoma Irama melalui lagu-lagunya, melalui musiknya, melalui liriknya membangun patriotisme Indonesia. Ingat lagu 135 juta itu dilakukan. Nah, itu diciptakan ketika saya masih kecil, masih anak-anak, tahun 1972. Nah, kami senang, kami bangga berbaris di lapangan kalau lagu itu diciptakan ketika kami akan menonton sepak bola. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Begitu membangkitkan patriotisme kita sehingga kita rela baris, anak-anak baris, kemudian mengikuti intro dan musiknya. 135 juta penduduk Indonesia, ya. Dan kita disadarkan oleh Rhoma Irama, Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Kan? Walau bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. 135 juta. Sehingga amat naif kalau kemudian para buzzer mengkategorikan Rhoma Irama sebagai orang yang radikal dan sebagainya. Enggak, ya. Itu sudah, nah, apalagi ada lagu yang Indonesia, ya. Yang lagu tentang Indonesia sendiri itu adalah lagu yang terkait dengan kritik Rhoma Irama terhadap kondisi Indonesia. Lautnya yang hijau, gunungnya yang hijau, lautnya yang biru, ya, yang dikelilingi kekayaan, mestinya kemakmuran itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apa kenyataannya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Why? Kenapa terjadi begitu? Rhoma menyimpulkan karena yang terjadi adalah korupsi. Jelas toh, Rhoma Irama sudah berjuang anti korupsi sejak dulu kala. Ada lagu tentang yang patriotisme, misalnya adalah lagu tentang generasi muda. Wah, untuk generasi muda itu kita tahu lagu Rhoma tentang generasi muda, bagaimana menyadarkan bahwa generasi muda bangsa Indonesia adalah masa depan Indonesia itu sendiri, karena di pundaknya lah nasib bangsa ke depan. Patriotisme yang sungguh luar biasa. Tidak hanya dengan lagu-lagu yang membangkitkan patriotisme seperti itu, tapi juga membinanya dalam jiwa dan raga. Membina jiwa, Rhoma Irama membangkitkan mindset kita untuk senantiasa melakukan tindakan ketuhanan yang Maha Esa, tindakan yang berketuhanan yang kalau Islam tentu saja menjalankan syariat Islam sesuai dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu diktumnya tidak terpisahkan dengan Piagam Jakarta yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. So, bagaimana pemerintah sekarang menjalankan bagi bangsa Indonesia yang Muslim sesuai dengan syariatnya? Apakah justru pemerintah yang juga notabene-nya banyak yang Muslim juga malah justru melanggar syariat Islam dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak adil? Nah, ini harus kita kembalikan marwah berketuhanan yang Maha Esa dengan diktum dari Piagam Jakarta sesuai dengan dekrit dari Bung Karno 5 Juli 1959. Rhoma Irama sangat antusias membangkitkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Walaupun lagu ini pernah yang menjadi titik tembak dari Orde Baru yang menyatakan umat tidak Pancasilais, padahal lagu ini justru meningkatkan tauhid, mengembalikan tauhid. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau Tuhankan benda, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Itu kan dalam hal lahir begitu. Tauhid yang memang merupakan landasan utama dari bangsa ini berketuhanan, yang didiktumnya adalah menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya. Tapi ini rupanya dilupakan. Pembelajaran Pancasila, kelahirannya ada yang namanya Piagam Jakarta. Nah, saudara sekalian, selain nilai-nilai ketuhanan, Rhoma Irama juga mengembangkan nilai kemanusiaan. Simaklah lagu-lagu atau lirik-lirik lagu Rhoma Irama tentang yatim piatu, malang nasibmu. Sungguh mengetuk hati para hartawan untuk berderma kepada para yatim piatu dan fakir miskin. Dari batukah hatimu, hai para hartawan? Nah, itu ada gugatan Rhoma Irama paling keras. Dari batukah hatimu, hai para hartawan, hingga kau membiarkan yang kelaparan. Oh, belum dengarkah rintih yang lapar? Mengetuk empati kita untuk memberikan, untuk memposisikan diri kita jika kita yang lapar. Jika kita yang lapar bagaimana? Beri sedekah dia yang lapar, dan seterusnya. Persatuan Indonesia, Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Itu tadi sudah disinggung. Musyawarah, kita dengar lagu pemilu Rhoma Irama tentang demokrasi, juga tentang hak asasi manusia, HAM. Hormati hak asasi manusia, karena itu fitrah manusia, kata Rhoma, dan juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya Rhoma Irama mengembangkan marwah berpancasila, berpatriotisme sesuai dengan nilai-nilai yang diemban dari Sumpah Pemuda yang hari ini kita rayakan. 1, tanah air, tumpah darah Indonesia. 1, bangsa Indonesia. 1, bahasa Indonesia. Nah, apakah Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tentu saja kembali pada diri kita, sejauh mana kita menghargai nilai-nilai bahasa Indonesia. Contoh paling gampang, ketika Anda lebih menghormati istilah penis dibandingkan kontol, maka ketika itu Anda merendahkan bahasa kita kontol. Karena itu objeknya sama antara kontol dan penis, atau huwa zakar dan penis, Mr. P, itu adalah sama. Ketika Anda merasa lebih sopan dengan penis, maka ketika itu pula Anda menganggap bahasa Indonesia tidak sopan. Nah, ini satu hal yang harus kita koreksi. Gunakan bahasa Indonesia dalam konteks yang sesungguhnya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.